Soal 4. Silakan pause video untuk memahami soal. Begini analisis soalnya. Sesuai pernyataan pada awal soal dan hasil Excel ini merupakan kasus pengujian hipotesis rata-rata beda. Dari pertanyaan A diketahui bahwa pengujian dilakukan secara searah kanan. Juga dimintakan bahwa tingkat signifikansinya adalah 0,05. Nilai di sisi kanan tanda sama dengan adalah 0 sesuai dengan hasil Excel ini. Mencermati hasil Excel dengan posisi variabel before di sebelah kiri dari variabel after menunjukkan bahwa variabel beda diperoleh dari nilai variabel before, maksudnya sebelum dibangun taman, dikurangi nilai variabel after, sesudah dibangun taman. Atau harga sebelum dikurangi harga sesudah. Terlihat bahwa rata-rata sebelum ada taman sebesar 225 juta rupiah, sedangkan rata-rata sesudah ada taman adalah 231,6667 juta rupiah. Selisihnya merupakan nilai negatif. Itu sebabnya nilai T-statnya juga negatif, karena T-stat merupakan rasio antara selisih tersebut dan standar errornya. Nilai standar error pasti positif karena merupakan hasil dari akar pangkat 2. Kita lihat jawaban pertanyaan A. Yang diminta adalah melakukan pengujian hipotesis beda rata-rata harga rumah akibat adanya pembangunan taman. Pengujian dilakukan untuk searah atas pada tingkat signifikansi 0,05. Ditampilkan hasil Excel dari soal. Mari kita siapkan prosedur ujinya. Sebagai pengujian rata-rata beda secara searah atas, maka HA-nya adalah demikian. Sehingga H0-nya adalah begini. Berikutnya ada kriteria penolakan H0 yang menggunakan distribusi T demikian ini. Langkah berikutnya adalah menetapkan statistik uji. Dan akhirnya ada kesimpulan. Ada 3 nilai yang harus ditetapkan ini. Dan mereka tersedia pada tabel hasil Excel ini. Untuk kriteria, karena saat ini melakukan pengujian secara searah, maka nilai yang diambil dari tabel adalah hasil T-critical one tail. Dan karena ini adalah pengujian searah atas, maka nilai kritisnya adalah yang positif. Jadi sudah sesuai dengan yang tersedia itu. Catatan, bila pengujiannya searah bawah, maka kita akan mengambil nilai negatif dari nilai positif yang disediakan. Sekarang kita lakukan jawabannya. Dengan nilai sisi kanan tanda sama dengan pada desain adalah sebesar 0, maka demikianlah desainnya ini. Dengan kriteria yang demikian. Dan statistik uji sebesar 4,479. Pada hasil Excel tercetak nilai T-stat adalah minus 4,47854. Ini terjadi karena pengolahan dengan Excel tadi dilakukan berdasarkan harga-harga sebelum dikurangi harga-harga sesudah. Padahal seharusnya adalah sebaliknya, yaitu harga-harga sesudah dikurangi sebelum pembangunan, karena ingin melihat
dampak dari pembangunan taman terhadap harga. Seandainya proses Excel dilakukan secara demikian, yaitu harga-harga sesudah dikurangi harga-harga sebelum, maka nilai T-stat akan menjadi bentuk positif dari nilai tersebut. Baik, sehingga kesimpulannya adalah karena statistik uji ada di daerah penolakan hipotesis, maka keputusannya adalah menolak H0. Jadi ada alasan untuk menolak bahwa secara rata-rata harga rumah tidak lebih tinggi setelah adanya pembangunan taman bermain di dalam kompleks perumahan. Dengan perkataan lain, telah terjadi kenaikan harga rumah setelah adanya pembangunan taman. Kita teruskan. Jawaban pertanyaan B. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan yang diuji? Begini argumentasi jawabannya. Pembangunan taman mestinya berpotensi menaikkan harga rumah. Dalam hal ini kenaikannya dihitung dari rata-ratanya. Ini sejalan dengan perintah pengujiannya yang searah atas, yang mendorong kita berpikir bahwa nilai-nilai sesudah adanya pembangunan taman akan cenderung lebih tinggi. Dengan penalaran itu, maka pernyataan yang diuji adalah bahwa rata-rata harga rumah sesudah pembangunan taman adalah lebih tinggi daripada sebelum pembangunannya. Atau bahwa pembangunan taman dalam kompleks menyebabkan kenaikan harga-harga rumah. Sekarang jawaban pertanyaan C. Pertanyaannya adalah melakukan pengujian atas kasus ini secara dua arah. Disajikan kembali tabel hasil Excel-nya. Desain uji dua arah adalah demikian ini. Nilai di sisi kanan tanda sama dengan adalah 0, sesuai dengan hasil yang ada ini. Dengan uji dua arah, maka daerah penolakannya ada di dua ujung distribusinya. Dan kita ambil dari T-critical to tail. Adapun statistik ujinya adalah 4,479 yang diambil dari T-stat pada tabel hasil. Kita ubah nilainya menjadi positif karena dengan posisi variabel before di kiri dari variabel after, jelas bahwa proses ini adalah untuk situasi before dikurangi after, bukan sebaliknya, after dikurangi before. Dengan hasil tersebut, maka kesimpulannya adalah bahwa nilai T uji berada di daerah penolakan karena nilainya lebih besar daripada 2,1448. Dengan begitu, maka keputusannya adalah menolak H0. Jadi, ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata perubahan harga rumahnya adalah 0. Dengan perkataan lain, telah terjadi perubahan harga-harga rumah sesudah pembangunan taman. Kita lanjutkan. Misalkan ada pertanyaan yang demikian, yaitu diminta melakukan confidence interval untuk rata-rata beda pada alfa 0,05. Sebelum dihitung, coba jawab berdasarkan kesimpulan pengujian tadi. Apakah hasil confidence intervalnya akan dalam rentang batas-batas bawah dan atas yang mulai dari negatif sampai positif, atau dari negatif sampai negatif, atau dari positif sampai positif? Jawaban pertanyaan tambahan. Desain pengujiannya tadi adalah demikian, yaitu mu D adalah sama dengan 0. Kesimpulan pengujiannya adalah menolak H0. Jadi disimpulkan bahwa nilai mu D bukan 0. Maka hasil confidence intervalnya
adalah tidak mungkin mengandung nilai 0. Karena nilai t-state-nya adalah bila penghitungan atas dasar sesudah dikurangi sebelum adalah positif, maka rentang nilainya adalah positif sesudah 0. Ya. Sehingga rentangnya mulai dari positif sampai dengan positif untuk kedua batas-batasnya. Karena akan melakukan confidence interval rata-rata, maka disajikan kembali data yang tadi digunakan untuk pengujian hipotesis. Nilai T kritisnya yang digunakan adalah yang untuk pengujian dua arah, atau T alfa per 2, yaitu T 0,025 derajat bebas 14, yang sebesar 2,1448. Kita lihat hasil hitungannya. Begini formula umum confidence interval dengan distribusi normal, yang bila diterapkan pada soal ini menjadi demikian. Bisa kita masukkan nilai-nilai yang tersedia di atas menjadi demikian. Yang dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Atau disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 0,95, rata-rata bedanya berkisar mulai dari 3,4740 sampai dengan 9,8594. Jelas terlihat bahwa batas-batasnya mulai dari positif sampai dengan positif di atasnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.